Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia yang akan Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia yang akan segera memulai perjuangan di Piala AFF tahun ini. Kita tahu tim nasional Indonesia berada satu grup bersama tim nasional Laos, tim nasional Kamboja, dan dua tim unggulan lainnya teman-teman, tim nasional Vietnam dan juga tim nasional Malaysia di grup B, yang menurut saya adalah grup neraka dari Piala AFF tahun ini. Karena meskipun di atas kertas Laos dan juga Kamboja itu adalah dua tim underdog, tapi kita tahu bahwa dua tim tersebut sekarang sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bisa dilihat dari pertandingan pertama dari dua tim nasional tersebut lawan dua tim nasional unggulan yang berada di grup B ini, seperti tim nasional Vietnam dan juga tim nasional Malaysia. Kamboja bisa mencetak gol lawan tim nasional Malaysia walaupun penalti, tapi secara permainan juga tidak mengecewakan. Kalah hanya dengan skor 1-3. Kemudian Laos menyulitkan Vietnam untuk mencetak gol. Para pemain Vietnam tuh harus bekerja keras, harus berpikir lebih cerdas lagi untuk bisa menjebol gawang dari tim nasional Laos. Memang ada penalti dari pemain Vietnam tapi gagal dieksekusi. Namun gol-gol yang dihasilkan oleh para pemain Vietnam itu adalah gol-gol dengan kombinasi permainan yang indah, melibatkan juga kecerdasan dan intelijensia dari para pemain. Jadi tidak mudah juga yang saya nonton pertandingan saat Vietnam itu menang lawan Laos hanya dengan skor 2-0 karena mereka dipaksa untuk bekerja keras. Nah, sekarang tim nasional Indonesia akan bermain dua pertandingan awal di grup ini lawan Kamboja dan kemudian lawan Laos. Memang di atas kertas ini adalah pertandingan yang mudah untuk tim nasional Indonesia. Tapi saya katakan di atas kertas. Namun saya pikir jika para pemain ini tidak bisa menyatu di atas lapangan, maka saya pikir para pemain dari tim nasional Indonesia ini akan sulit untuk bisa membobol gawang dari dua tim nasional ini. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang saya lihat di dua pertandingan awal di grup ini, Laos dan juga Kamboja itu bertahannya secara disiplin teman-teman. Jarang sekali mereka melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Memang dari Kamboja mereka melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti kan, ada pemain Malaysia yang mendapatkan penalti. Tapi selain itu tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Disiplin sekali, sesekali counter attack. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh para pemain kita. Karena yang kita melihat di pertandingan uji coba di Turki, sulit sekali untuk para pemain kita itu untuk menyatu secara permainan. Menyatu secara permainan itu artinya apa? Passing game. Jika passing gamenya tidak rapi, maka terlihat jelas bahwa para pemain itu tidak bisa bekerja sama dengan baik. Passing yang tidak terarah, passing yang terputus di tengah, apalagi passing-passing yang justru membuat bola keluar dari permainan. Jadi saya pikir salah satu PR dari Coach Sintayong itu adalah untuk membenahi atau meningkatkan kerjasama di antara para pemain. Jika kerjasama ini sudah bisa ditingkatkan, maka saya pikir para pemain dari tim nasional Indonesia akan bisa mengatur tempo permainan dengan lebih baik lagi. Jika bisa mengatur tempo permainan secara lebih baik lagi, tentu peluang untuk bisa mencetak gol akan lebih besar lagi karena akan lebih dominan dalam pertandingan ini dan tentu akan bisa lebih mudah untuk mempenetrasi pertahanan dari tim nasional Laos dan juga tim nasional Kamboja. Pertama-tama saya hanya ingin fokus kepada dua pertandingan awal ini teman-teman. Karena dua pertandingan awal ini yang maha penting untuk tim nasional Indonesia. Bukan saja harus menang, tapi juga perlu menang dengan skor yang meyakinkan alias skor telak. Karena kita tahu yang menjadi acuan di grup ini jika ada 2 atau 3 tim dengan poin yang sama, maka yang akan menjadi acuan itu adalah selisih gol dulu. Kita tahu bahwa Vietnam menangnya cuma 2-0 lawan Laos, kemudian Malaysia menangnya cuma 3-1. Kalau bisa, tim nasional kita itu menang tanpa kemasukan gol. Nah, jadi selisih gol kita itu jauh lebih baik. Nah, kemudian tentu kita akan berhadapan dengan Vietnam dan terakhir lawan Malaysia. Memang sih, kalau kita melihat track record lawan Vietnam dan Malaysia tidak begitu baik. Ya kan? Bahkan kita tahu bahwa Malaysia bisa menang home and away lawan kita. Vietnam juga seperti itu, home, kemudian main di venue netral kan. Pada pertandingan-pertandingan babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia yang lalu.
Tapi saya pikir dari materi pemain, para pemain kita juga bagus-bagus kok. Apalagi sekarang kita sudah punya pemain-pemain yang banyak bermain di luar negeri. Egy, Elkan, Witan, Abimanyu, Ruiji Utomo. Iya kan? Pemain-pemain yang sudah bermain di luar negeri itu tentu sudah punya mental yang lebih kuat lagi. Tapi mental yang kuat ini juga perlu diimbangi dengan kecerdasan dalam urusan untuk mengolah permainan di lini tengah. Jika para pemain Indonesia ini cerdas, ya, dalam mengandalkan juga intelijensia, tentu akan lebih mudah untuk bisa melumpuhkan dua tim yang di atas kertas ini adalah tim yang lemah, Laos dan juga Kamboja. Karena itu juga yang saya perhatikan di pertandingan antara Kamboja lawan Malaysia dan juga Laos lawan Vietnam. Para pemain dari Malaysia dan Vietnam itu tidak hanya mengandalkan speed atau juga power, tapi juga mengandalkan intelligence, kecerdasan. Ya, mereka sulit untuk membongkar pertahanan dari kedua tim tersebut. Tapi dengan permainan rapi, yaitu passing yang rapi, baru kita melihat bahwa dua tim unggulan tersebut bisa mencetak gol. Nah, bagaimana dengan kita? Bisa atau tidak tim nasional Indonesia itu bermain rapi? Kenapa gak bisa? Ada Ricky Kambuaya di tengah, ada Evan Dimas, kemudian kita punya winger-winger yang cepat seperti Witan, seperti Irfan Jaya. Egy kan rencananya akan gabung tuh jika tim nasional Indonesia itu lolos dari grup. Elkan Bagot kabarnya tidak akan bisa bermain di first match. Ya, saya pikir masih bisa lah. Ada pemain lain yang mengisi posisi dari Elkan Bagot. Kita tahu ada Farudin, ada juga Victor Igbonevo, ada juga Alfrenda Dewangga. Jadi tentu kita tidak perlu terlalu khawatir di dua game ini. Tapi di tengah dan depan, tengah perlu kreatif dan depan perlu tajam dalam urusan melakukan finishing. Saya berharap kepada Ezra Walian, karena kita butuh striker yang bisa melakukan finishing yang sempurna. Dengan seminim peluang, tim nasional kita harus bisa mencetak gol. Artinya jika peluangnya hanya 4, ya mungkin 2 itu sudah harus bisa dikonvert menjadi gol. Jika peluangnya 6, ya yang kita harapkan 4 itu sudah bisa dikonversikan menjadi gol. Jadi para pemain kita juga tidak harus diforsir dalam upaya mereka untuk mencari gol, tapi permainan yang tenang. Jika para pemain ini bermain tenang, tentu mereka akan berpikir lebih jernih lagi. Jika berpikir lebih jernih lagi, tentu para pemain akan lebih mudah untuk bisa memantapkan kerjasama di antara mereka. Tapi jika para pemain ini tidak tenang, sedikit-sedikit khawatir untuk salah passing, sedikit-sedikit takut untuk bisa memberikan passing, nah tentu permainan dari tim nasional Indonesia itu tidak akan rapi. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi. Seperti yang kita lihat di pertandingan uji coba lawan Afghanistan, sebetulnya secara materi pemain kita juga bagus. Cuman kan kita lihat para pemain itu tidak bisa keluar dari pressure para pemain Afghanistan. Tapi lawan Myanmar kita melihat kan para pemain tim nasional itu bermain lepas meskipun bola itu tidak diproses dulu di tengah, tapi cepat dialirkan ke depan. Kenapa? Ya karena juga kepentingan untuk meraih kemenangan. Jadi kadang-kadang strategi itu bisa bervariasi juga, teman-teman. Jika memang perlu menang, tentu akan lebih cepat bola itu dialirkan ke lini depan agar bisa mencetak gol. Jika perlu mengatur tempo permainan, tentu bola itu diproses di tengah dulu. Nah, yang saya inginkan justru adalah kombinasi antara bola yang diproses di tengah dulu dengan juga mengandalkan long ball agar bisa cepat mengganggu pertahanan tim lawan. Ya, kalau menurut saya sih materi pemain yang dipunya oleh tim nasional Indonesia sekarang sih sudah cukup. Ada pemain-pemain muda yang punya energi tinggi, ada pemain-pemain senior yang diharapkan bisa juga bermain tenang di pertandingan Piala AFF ini, karena kita tahu bahwa kita sudah 5 kali sebetulnya berhasil masuk ke final, tapi selalu gagal di final. Nah, itu jelas menunjukkan bahwa ada masalah di mental bertanding para pemain pada saat sudah masuk ke final. Padahal perjuangan yang luar biasa yang perlu dilakukan itu di fase grup dan juga fase knockout lainnya itu sudah bisa dilewati. Tapi pada saat masuk ke final, itu saja yang masih menjadi masalah. Same like in SEA Games kan. Di SEA Games 2019 lalu, sebetulnya sudah masuk ke final kita. Bagus juga permainan kita bersama Coach Indra Safri. Tapi entah kenapa, di final tiba-tiba kita tidak bisa mengimbangi tim nasional Vietnam dan kalah dengan skor telak. Nah, bagusnya juga ada beberapa pemain yang bermain di SEA Games 2019 lalu juga masuk di skuad Piala AFF ini. Evan Dimas, Egy, Witan, Asnawi, ya kan, Abimanyu. Nah, tentu ini juga akan memudahkan mereka. Karena mereka sebelumnya pernah merasakan bermain lawan tim-tim yang sekarang akan mereka hadapin juga di Piala AFF. Jadi saya pikir kalau dari segi pengalaman juga para pemain kita juga tidak kalah. Karena mereka sebelumnya pernah bermain di SEA Games, meskipun di SEA Games itu kan adalah pemain-pemain yang usianya di bawah 22 tahun. Tapi kan mereka sudah punya pengalaman itu. Jadi tentu saya mengharapkan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Dan saya
Berharap bahwa di 2 pertandingan ini tim nasional Indonesia bisa menang dengan skor yang meyakinkan tanpa kemasukan gol. Kemudian kita lihat lagi 2 pertandingan selanjutnya lawan Vietnam dan juga lawan Malaysia, yang menurut saya penentuannya itu nanti akan ada di pertandingan terakhir lawan tim nasional Malaysia yang merupakan rival kita di grup ini agar bisa lolos dari grup ini. Jadi yang penting di 2 pertandingan awal menang telak. Lawan Vietnam kita upayakan bisa menahan Vietnam, at least draw, walaupun tidak mudah, tapi saya pikir kita perlu optimis juga, jangan berpikir negatif dulu. And lawan Malaysia kita harus mendapatkan poin maksimal, yaitu 3 poin agar bisa lolos sebagai salah satu tim dari grup B ini. Kalau dari segi kekuatan kita sekarang saya pikir sudah tidak perlu diragukan lagi, tinggal bagaimana konsep permainan dari Coach Shin Tae-yong bisa diterjemahkan oleh para pemain di atas lapangan, dan saya harapkan para pemain bisa tampil tenang, kalem, memainkan bola dengan tenang agar bisa melumpuhkan tim-tim lawan di grup B ini. Let's support our national team. Kita support terus tim nasional kita agar bisa berprestasi di Piala AFF tahun ini. Fokus from game to game. Fokus dulu dari pertandingan ke pertandingan. Nanti dulu pikirin Vietnam dan Malaysia. Fokus dulu di 2 pertandingan ini. Kalau sudah melewati fase grup, fokus dulu ke semifinal. Jangan pikirkan juara dulu. Kalau sudah ke final, baru kita berupaya agar bisa menjadi juara. No hate, only football. Salam sepak bola.